Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bisnul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi cara merekap stok barang yang ada di gudang pada lembaga Bapak Ibu. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @barifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi sementara. Jadi ingat, ini perlu digarisbawahi adalah sementara sebelum Bapak Ibu melakukan proses untuk mengimport pada aplikasi Simbada Pergudangan. Kenapa saya sampaikan sementara? Karena nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Simbada Pergudangan yang nanti akan saya jelaskan berikutnya untuk proses pengerjaannya pada aplikasi Simbada Pergudangan. Tapi untuk sementara Bapak Ibu menggunakan rekap Excel yang akan saya jelaskan berikut ini. Dan sekali lagi sifatnya data ini adalah sementara. Nah, di sini saya sudah memiliki format. Di sini ada format Excel nanti yang akan saya share kepada Bapak Ibu semua, ada data dan form isian. Untuk penanggung jawab Bapak Ibu bisa isi kepala sekolah Bapak Ibu. Dan kemudian untuk pengurus barang di sini Bapak Ibu bisa isikan nama pengurus barang yang ada di lembaga Bapak Ibu. Kemudian kita langsung masuk pada form isian. Di format isian di sini Bapak Ibu ada buku pakai barang habis untuk BOS ataupun BPPP. Jadi BOS beda, BPPP otomatis kan beda. Nah, kemudian sekarang saya contohkan salah satu saja, misalnya BOS lah atau BPPP. Nah, di sini kita dalam satu proses pembelian barang itu kan ada satu kwitansi. Nah, di satu kwitansi kan biasanya ada beberapa barang. Contohnya seperti ini. Dalam satu kwitansi yang tertanggal 5 Januari tahun 2022. Di situ biasanya ada rincian beberapa barang. Nah, rincian beberapa barang itu nantinya yang akan kita masukkan di sini. Contohnya seperti ini. Nah, coba kita langsung bahas langkah-langkah untuk pengisian form isian ini. Di sini untuk form isian ada nomor, tanggal, bukti penerimaan, dan juga bukti pengeluaran. Nah, untuk bukti penerimaan biasanya bahkan berupa kwitansi ataupun SPK. Nah, yang saya contohkan di sini karena lembaga mungkin banyak yang tidak menggunakan SPK, maka saya contohkan untuk bukti kwitansi. Nah, dalam satu kwitansi biasanya ada beberapa poin, entah itu ballpoint, entah itu misalnya Bapak Ibu ada kertas ataupun sebagainya dalam satu kwitansi tersebut. Maka kita masukkan di bukti penerimaan. Nah, untuk bukti pengeluaran nanti Bapak Ibu memerlukan surat bukti pengeluaran. Jadi nomor suratnya itu akan dicantumkan pada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat berita acara serah terima barang. Nah, bukti serah terima barang itulah kan ada nomornya, kita masukkan pada bukti yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu berisi nomor, yaitu nomor misalnya kwitansinya nantinya kan ada beberapa urutan dari mulai Januari sampai dengan Desember nantinya otomatis Bapak Ibu. Jadi mulai bulan yang pertama sampai dengan bulan yang akhir. Saya contohkan bukti kwitansi yang pertama. Tanggalnya di sini, tanggal kwitansi yang pertama misalnya 5 bulan 1 2022. Kemudian nomor bukti penerimaan di sini nomornya Bapak Ibu bisa masukkan nomor kwitansinya, misalnya 500 garing DL titik gudang, misalnya seperti itu titik 0 garing 2022. Contohnya di kwitansi. Uraiannya apa? Nah, di dalam satu kwitansi kan biasanya ada kertas, ballpoint, kemudian kertas dan sebagainya lah. Kita isikan satu persatu. Misalnya kertas F4 80 gram. Misalnya seperti itu. Kemudian jumlah barangnya ada berapa? Jumlah barangnya misalnya Bapak Ibu nyetok 5, satuannya adalah rim. Atau di kwitansinya 5 rim, harga satuannya berapa? Misalnya 45.000. Nah, kemudian di sini dalam satu kwitansi tersebut juga ada misalnya ballpoint atau kertas A4 70 gram, jumlahnya 4, kemudian satuannya sama rim, harganya misalnya 40.000. Nah, ini yang 45.000. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi di dalam satu kwitansi itu misalnya ballpoint. Nah, jumlah barangnya misalnya 5 buah. Contohnya seperti itu. Satuannya misalnya 5.000 saja harganya. Nah, seperti ini. Sehingga total nantinya harus sesuai. Untuk menghitung total, Bapak Ibu bisa blok seperti ini dan lihat di bawah.
Nah, ini totalnya. Di sini totalnya adalah 410.000 totalnya. Nah, nantinya Bapak Ibu, ini akan kita keluarkan perinci per bulan. Kan Bapak Ibu di sini sudah menstok barang sebanyak 5. Nah, dalam 5 rim di sini kan otomatis tidak akan habis dalam 1 bulan. Jadi seperti itu, mungkin di bulan Januari dan bulan Februari. Seperti itu. Nah, kita masukkan saja di sini tanggalnya. Untuk tanggal pengeluaran seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada BAST, berita acara serah terimanya, di mana nomornya akan kita masukkan di sini. Dan tanggal untuk yang diserahkan ke siapa, ke pengurus barangnya itu tanggal berapa. Misalnya Bapak Ibu yang dipakai, kan ini gini, ada barang, kemudian kita letakkan di gudang, berarti kan penerimaan. Nah, nantinya di gudang kan tumpuk nih, nanti kita akan keluarkan. Nah, bukti pengeluarannya itu kita tulis di sini. Contoh pengeluarannya di sini misalnya tanggal 8 bulan 1 tahun 2022. Karena otomatis untuk bukti pengeluaran di sini itu tidak akan sama dengan, atau kalau misalnya sama itu mungkin bisa, tapi kalau sebelumnya barang diterima kan tidak mungkin tanggalnya. Misalnya Bapak Ibu membeli barang tanggal 5, tapi di bukti pengeluaran ditanggali 4, kan tidak mungkin karena belum ada barangnya di gudang. Seperti itu. Nomornya di sini misalnya 800 garing keluar, contoh nih cuman Bapak Ibu 2022. Uraian barangnya Bapak Ibu tinggal memilih, karena saya linkkan dengan yang ada di sini uraian barang yang di depan. Nah, misalnya kertas F4 80 gram, jumlah barang yang akan dikeluarkan di sini kan ada 5. Nah, di bulan Januari mungkin dikeluarkan 3 saja terlebih dahulu, satuannya sama rim. Untuk harga barangnya Bapak Ibu harus sama dengan yang di depan, yang di bukti penerimaan. Kan tidak mungkin jika tidak sama dalam satu pengeluaran tersebut. Nah, di sini 45.000. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini kan ada kertas A4-nya. Nah, dalam bukti satu pengeluaran di sini biarkan saja di sini karena sama, tidak perlu kita tambahkan di bawahnya, kita cukup tambahkannya di sini yang kertas A4. Nah, jumlah barangnya berapa? Di sini kan 4. Nah, sehingga kita masukkan di sini misalnya 2. Sehingga nanti sisa 1. Nah, kemudian di sini harga satuannya untuk yang A4 40.000. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin bolpennya akan dimasukkan di bulan Februari. Dan diserahkan ke siapa? Selanjutnya di kolom ke-16-nya diserahkan ke siapa? Misalnya siapa pengurus barangnya di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Misalnya ke sama satu orang, misalnya ke Ahmad yang di sini. Contohnya seperti ini. Kemudian jenis dokumennya apa? Nah, di sini kan kwitansi. Saya tulis saja kwitansi. Seperti itu saja Bapak Ibu. Dan selanjutnya misalnya ada barang lagi, ada kwitansi lagi. Di sini nomor 2, kwitansi nomor 2. Misalnya tanggalnya kan tanggal 5. Ini masuk di bulan Februari, misalnya kwitansi yang keduanya di bulan Februari. Contohnya misalnya tanggal 6 bulan 2 tahun 2022. Kemudian nomornya misalnya 600, kemudian di sini ada mungkin sapu lidi atau seperti apa. 1, kemudian satuannya adalah buah misalnya, kemudian harga satuannya misalnya 10.000. Dan nantinya Bapak Ibu untuk yang di bulan Februari kan masih ada nih sisa stok yang di bulan Januarinya, maka kita masukkan saja yang di bulan Januari. Misalnya di sini tanggal untuk bukti pengeluarannya tanggal 9 bulan 2 tahun 2022. Kemudian nomor keluarnya di sini mungkin 810, contohnya saja nih Bapak Ibu. Nah, ini kan masih ada nih sisa stok yang di awal. Kan di sini kan 5 tapi dikeluarkan 3. Maka di sini kita tambahkan saja untuk kertas F4-nya. Nah, kertas F4 di sini yang dikeluarkan kan sisanya masih 2. Kita keluarkan saja di bulan Februari 2 rim. Dengan harganya berapa di situ? 45.000. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin kertas A4-nya mau dikeluarkan di Maret, monggo. Terserah Bapak Ibu. Begitulah langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan untuk sementara ini saja. Untuk sementara ini saja. Karena nantinya akan saya jelaskan pada kesempatan berikutnya dalam proses pengisian di aplikasi Simbada Pergudangan. Nah, nanti dari hasil stok tersebut Bapak Ibu bisa membuat berita acara sisa-sisa di akhir Desember. Nantinya seperti ini contoh berita acaranya yang diminta oleh BPK Bapak Ibu ataupun inspektorat seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat, bisa diketik ini.
Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.